Bab 108. Menjadikan pedang sebagai mata, menggunakan hati melihat semuanya. Qingzhou, Kerajaan Jiang. Akademi Changlan. Saat ini Akademi Changlan sudah porak-poranda, tidak hanya gedung Changlan yang asli dan berbagai aula saja yang sudah hancur, bahkan seluruh gunung Changlan sudah hancur menjadi dua. Mileye membawa Benet Mo dan ketiganya ke reruntuhan. Mileye berjalan ke reruntuhan, dia mencarinya, dan segera, dia menemukan sesuatu. Labu arak. Labu arak Pak Tuaji. Ketika mereka melihat labu arak, Benet Mo dan Jeffrey, yang tidak jauh, langsung menjadi basah. Agnes Ji menundukkan kepalanya sedikit, menggenggam tangannya erat-erat. Mileye memegang labu arak dengan erat. Setelah beberapa saat, dia menggantung labu arak di pinggangnya. Kemudian, dia melihat reruntuhan di depannya. Setelah beberapa saat terdiam, dia berlutut. Sepanjang hidupnya, Mileye tidak pernah berlutut di hadapan orang lain kecuali demi adiknya. Dia datang ke Akademi Changlan karena Pak Tuaji menyelamatkan adiknya, tapi belakangan dia sangat menyukai tempat ini. Di sini, tidak ada intrik, tidak ada hidup atau mati. Di sini, dia merasakan kehangatan yang tidak dialami keluarga Ye di kota Qingcheng. Pada saat ini, Benet Mo bertiga berjalan ke sisi Mileye, dan mereka bertiga berlutut perlahan. Mereka berempat membungkuk dalam-dalam ke reruntuhan di depan mereka. Mileye memegang labu arak dengan erat, dan matanya penuh tekad. Penatuaji, aku akan merawat mereka dengan baik, dan aku juga akan pergi untuk menyambut kembali para siswa di jalur Gunung Changshan. Di masa depan, aku akan juga membawa mereka bersamaku pergi ke lembaga umum pusat untuk memenuhi keinginan terakhirmu. Setelah berbicara, dia berdiri. Dan pada saat ini, mutasi muncul. Tanpa peringatan, wajah Mileye berubah drastis. Dalam sekejap, dia jatuh langsung ke tanah. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya berkedut seperti orang gila. Melihat adegan ini, wajah Benet Mo dan mereka bertiga sangat berubah, dan mereka bertiga dengan cepat berkumpul di depan Mileye. Pada saat ini, fitur wajah Mileye dipelintir bersama dan benar-benar cacat. Melihat adegan ini, mereka bertiga ngeri, dan Agnes Ji dengan cepat berkata, "Aku akan pergi mencari dokter." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menariknya. Mileye gemetar, tidak, aku diserang balik, kalian menjaga aku, tunggu saja, Serangan balik. Wanita misterius telah memperingatkannya untuk tidak mendorong menara penjara alam dengan mudah, yang telah dia lakukan sebelumnya. Pada saat mendesaknya, dia sudah siap untuk mati. Tidak hanya itu, setiap kali wanita misterius melakukan tembakan, bisa dikatakan menjadi beban yang sangat besar bagi menara penjara alam ini, dan beban ini pada akhirnya akan ditanggung oleh majikan menara penjara alam. Tidak ada serangan balik sebelumnya, tapi itu jelas ditekan secara paksa oleh wanita misterius. Sekarang dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tercabik-cabik. Perasaan robek ini benar-benar menyakitkan. Mendesak menara penjara alam, dan tembakan wanita misterius, dua serangan balik ini bergabung. Bahkan dia benar-benar tak tertahankan. Di tanah, seluruh tubuh Mileye berkedut terus-menerus. Bukan hanya itu, tapi seluruh tubuhnya seperti menghantam keras tanah. Ada retakan di sekujurnya, seolah-olah akan benar-benar hancur setiap saat. Menakutkan. Melihat penampilan Mileye saat ini, Benet Mo bertiga ngeri, dan mereka bertiga bingung saat ini. Mileye meringkuk menjadi bola, dan tubuhnya masih berkedut. Pada saat ini, betapa dia berharap dia pingsan. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa pingsan,
jika dia pingsan saat ini, dia mungkin tidak akan bisa bangun. Dia tidak boleh mati. Dia harus menemukan saudara perempuannya. Dia harus menemukan Ladiaan. Dia harus membangun kembali Akademi Changlan. Aku harus tahan. Harus bertahan. Mileye menggenggam tangannya dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya mengejang kencang di tanah. Selain itu, Bennett Mo tiba-tiba merosot ke tanah, menatap Mileye di tanah. Air mata Bennett Mo tiba-tiba mengalir, dia menyeka air mata dari wajahnya. Aku sangat lemah. Ya, aku bodoh dan tak berguna. Jeffrey mengepalkan tinjunya erat-erat. Wajahnya tanpa ekspresi, tubuhnya gemetar. Di samping, Agnes Ji menatap Mileye, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi air mata terus mengalir di matanya. Akademi Changlan sekarang tinggal 4 orang. Jika sesuatu terjadi pada Mileye, tidak tahu berapa lama, warna putih muncul di cakrawala. Sudah fajar. Pada saat ini, tubuh Mileye secara bertahap menjadi sangat tenang. Bennett Mo bertiga telah menjaga, dan mereka bertiga belum pergi. Hari sudah terang. Jari-jari Mileye bergerak sedikit. Melihat adegan ini, Agnes Ji dengan cepat berjalan ke sisi Mileye. Dia meraih lengan Mileye dan berkata dengan lembut, bagaimana? Mileye berdiri perlahan. Dia perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, tubuhnya menegang. Apakah masih belum pagi? Mendengar ini, tubuh Agnes Ji sedikit bergetar. Dia menatap mata Mileye. Saat ini mata Mileye kosong. Bennett Mo dan Jeffrey juga membeku. Mileye menyeka matanya, lalu dia terdiam. Bukan karena langitnya gelap, tapi dia buta. Pada saat ini, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Tubuhmu cukup kuat untuk menahan serangan balik menara, tetapi matamu adalah bagian tubuh yang paling lemah, dan matamu tidak mampu menopang kekuatan serangan balik menara. Alasan mengapa aku tidak mengambil tindakan adalah karena aku harus menekan menara ini, dan jika aku mengambil tindakan untuk menekannya secara paksa, segel menara ini akan rusak dalam sekejap. Bukan hanya segel yang rusak, tetapi kekuatan menara ini akan rusak dan juga dapat melawan aku secara naluriah. Jika itu terjadi, kamu akan menjadi yang pertama mati. Mileye terdiam sejenak, lalu menyeringai, bukan apa-apa juga. Wanita misterius berkata lagi, bola matamu hilang, kamu masih memiliki pedang. Di masa depan, kamu akan menggunakan pedang sebagai matamu dan menggunakan pedang untuk membuat sepasang mata pedang. Mata pedang. Mileye tertegun dan bertanya dalam hatinya, apa maksudmu? Wanita misterius berkata dengan suara rendah, kamu memiliki pedang sebagai tubuhmu, dan kamu kalau mengembangkan sepasang mata pedang, itu normal. Itu normal untuk menggunakan hatimu sebagai pedang dan pedang sebagai matamu. Singkatnya, kamu di masa depan, kamu tidak melihat dunia dengan mati, tetapi dengan hati. Melihat dunia dengan hati, kamu dapat melihat esensinya. Tentu saja, pada saat ini, kamu belum menyentuh level ini, tetapi kamu dapat mulai bergerak menuju tingkat itu. Selanjutnya, mata pedang, di masa depan kamu, sepasang mata kamu bisa membunuh orang. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa kultivasi. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, tolong ajari aku. Wanita misterius berkata, itu mungkin sangat menyakitkan. Mungkin. Mileye tersenyum kecut, apa yang dikatakan wanita misterius itu mungkin, itu tidak mungkin, itu pasti sangat menyakitkan. Mileye menggelengkan kepalanya, senior, apakah menurutmu aku takut sakit? Wanita misterius terdiam sejenak, lalu berkata, nanti aku ajari satu set teknik pelatihan, kamu bisa berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi. Lagi pula,
jika kamu tidak memiliki mata, itu akan mempengaruhi citramu. Setelah kamu berkultivasi dengan sukses, kamu bisa pergi mencari sepasang mata, jenis mata yang dapat menahan pedang kamu, seperti mata jenis naga dan burung phoenix sejati. Itu juga bagus, intinya kamu akan menemukannya sendiri di masa depan. Naga dan phoenix sejati. Mileye tampak bingung. Bukankah ini binatang legendaris surga dan bumi? Mencari mata mereka. Pergi cari mati kali. Pada saat ini, wanita misterius berkata lagi, ada satu hal lagi, kamu harus menemukan aturan Tao kedua. Ketika aturan Tao memperbaiki menara ini, itu berarti aku akan sedikit lebih santai. Untuk kekuatanmu sendiri, kamu juga perlu untuk bekerja keras untuk meningkatkannya. Ingat, musuh kamu tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam. Mileye mengangguk, dimengerti. Wanita misterius berkata, aku perlu istirahat, jika tidak ada yang terjadi, jangan ganggu aku, dan jangan gerakkan menara ini sesuka hati. Menara ini bukan sesuatu yang bisa kamu pindahkan sekarang. Sekali kamu gerakkan, mereka yang ditekan oleh ini menara akan kacau. Mereka akan sangat senang. Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, kamu baik-baik saja. Wanita misterius berbisik, khawatirkan dirimu sendiri. Suara itu terdengar, tiba-tiba ada banyak informasi di benak Mileye, banyak. Satu pedang penentu jiwa. Jurus mata pedang. Satu gulungan teknik pelatihan, satu gulungan teknik pedang. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada kenyataannya, dia sendiri sangat beruntung. Dengan bantuan wanita misterius, dia berkurang banyak mengambil jalan memutar daripada yang lain. Dalam hal teknik pelatihan dan teknik pedang, tidak ada tekanan. Sayang sekali setiap kali wanita misterius membuat tembakan, dia akan sengsara. Sekarang dia benar-benar tidak berani membiarkan wanita misterius mengambil tindakan. Dia buta kali ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi lain kali. Apalagi dia jelas merasa bahwa ada banyak bahaya di menara penjara alam ini. Ini adalah kesan menara penjara alam baginya. Wanita misterius membuat 2 tembakan lagi, dan aturan Tao menara ini mungkin hancur sebelum dia mengumpulkan aturan-aturan Tao itu. Dan kemudian, yang pertama mati adalah dia. Tembakan wanita misterius, baginya, itu adalah hal yang baik sekarang, tetapi sebenarnya itu adalah bahaya tersembunyi yang besar. Lebih jauh lagi, dia tidak ingin menguji wanita misterius itu. Dia tahu bahwa jika dia memiliki sedikit ketergantungan padanya, wanita misterius akan menjadi yang pertama menyerah padanya. Jika bukan karena dia mengambil nyawanya untuk mendesak menara penjara alam ini, wanita misterius mungkin tidak akan benar-benar menembak. Dia bukan saudaranya wanita misterius, dia benar-benar tidak berhak membiarkan pihak lain membantunya sepanjang waktu. Dia masih harus mengandalkan diri sendiri. Kekuatan sendiri adalah terpercaya. Pada saat ini, di tubuh Mileye, pedang keindahan spiritual tiba-tiba bergetar sedikit, seolah mengungkapkan sesuatu. Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang keindahan spiritual muncul di telapak tangannya. Meski tak bisa lagi melihat pedang keindahan spiritual, ia bisa merasakannya. Memegang pedang kesepian spiritual, sudut mulut Mileye terangkat sedikit. Mulai sekarang, kamu akan menjadi mataku. Pada saat ini, Benetmo yang berada di samping tiba-tiba berjalan ke arah Mileye. Dia melirik Mileye, bandit Ye. Mileye menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu menghiburku, aku baik-baik saja. Benetmo bertiga terdiam. Mileye berkata dengan lembut, hanya ada 4 kita yang tersisa di Akademi Changlan. Dan aku,
Aku ingin membangun kembali Akademi Changlan. Aku ingin menjadikan Akademi Changlan akademi yang paling kuat di Qingzhou. Tidak, aku ingin membuat Akademi Changlan menjadi terbaik di dunia Qingchang. Mengatakan itu, dia berbalik menghadap reruntuhan. Penatua Ji, kamu menonton dari langit. Aku, Mileye, melakukan apa yang aku katakan. Aku ingin memberitahu Lembaga Umum Centralen Akademi Changlan bahwa mereka memandang rendah kita hari ini. Lain waktu, aku, Mileye akan membuat mereka hanya bisa mengagungkanku. Bersambung.